Sekarang udah jelas sebenarnya. Nah, lebih jelas kan? Oke. Nah, sekali lagi Ana ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua sebagai keluarga IOU ya. Dan sebagai keluarga insya Allah kita saling peduli satu sama lain, saling membantu. Dan sekali lagi kita berada di sini untuk belajar ya. Kita berada di sini untuk belajar. Belajar di sini yang pertama adalah mendidik diri kita sendiri agar kita menjadi lebih baik insya Allah. Dan kemudian juga berusaha untuk mendidik orang lain di sekitar kita. Nah, dan yang namanya mendidik itu bukan hal yang mudah ya, dan bukan hal yang mudah, itu sangat berat ya. Bahwa mungkin kita sudah mempunyai anak atau kita adalah seorang guru, itu benar-benar dibutuhkan kesabaran untuk dapat mendidik murid kita. Nah, begitu pula untuk mendidik diri kita sendiri itu juga dibutuhkan kesabaran. Nah, dan itulah juga apa visi dan misi IOU itu adalah mengubah atau memperbaiki umat dengan jalan pendidikan, dan itu sekali lagi adalah hal yang berat, membutuhkan kesabaran. Dan ya untuk itu kita perlu saling membantu sama satu sama lain ya, saling peduli satu sama lain, saling mendukung satu sama lain sehingga bisa berhasil dalam mendidik diri kita sendiri dan juga mendidik orang lain. Tapi perlu diingat kepedulian dan saling bantu di dalam belajar ini dalam hal-hal yang memang dibolehkan ya, bukan dalam hal-hal yang tidak dibolehkan seperti eh, dalam ujian umpamanya itu tidak boleh ya tentunya, karena sekali lagi hal itu akan menipu hasil dari eh, ya ujian yang kita kerjakan, karena sebenarnya ujian itu hanya untuk menilai ya sebenarnya kemampuan kita itu sampai berapa, dan juga untuk menilai dari bagian akademik untuk menilai apakah ada yang kurang atau tidak ya, dan mana yang perlu ditingkatkan, apa masalahnya dan lain sebagainya. Nah, dan juga dari kita, dari dosen umpamanya, dari bagian akademik dan lain sebagainya, dari staf yang saling membantu dari kita juga bukan berarti kemudian memanjakan ya. Semua diberikan, semua yang diminta diberikan dan lain sebagainya. Tapi terkadang kita juga harus bersikap tegas. Itu semua adalah untuk kebaikan kita semua ya. Karena terkadang dalam pendidikan itu harus ada ketegasan, disiplin, dan hal-hal yang mungkin dirasakan pahit pada saat itu, tapi itu akan berguna. Nah, kemudian yang kedua, selain kita saling membantu-membantu, juga mohon disiapkan mentalnya ya. Apalagi dalam kondisi online seperti ini ya, tidak terlihat dan lain sebagainya. Mungkin sekarang masih euforia diterima kuliah dan lain sebagainya, tapi nanti namanya kuliah pasti ada kendalanya ya, ada kendala. Tatkala menghadapi kendala, kita harus siapkan mental agar tetap eh, kuat dalam belajar ya. Umpamanya, kalau tiba-tiba dapat komentar jelek dari dosennya mungkin, atau mungkin tiba-tiba nilainya jelek, itu ya mentalnya harus disiapkan ya. Mungkin sedih pertama ya, tapi harus tetap jalan terus hal itu demi kebaikan kita juga insya Allah. Nah, jadi mentalnya harus benar-benar disiapkan. Nah, jadi itu wajar ya umpamanya tahu baru pertama kali buka kuis gitu ya, ternyata kok seperti ini, dapat jelek gitu.
Jangan, ya sedih sebentar saja, tapi itu bisa menjadi pelajaran buat kita untuk kuis-kuis selanjutnya. Nah, dan juga kejujuran ya harus dijaga kejujuran sekali lagi dalam mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Itu semua untuk diri kita. Kalau kita berbohong, curang dan lain sebagainya, itu tidak akan bermanfaat bagi diri kita. Nah, yang terakhir mungkin bagi teman-teman semua ini adalah perjalanan panjang ya, yang S1 4 tahun bahkan mungkin lebih, yang S2 mungkin lebih cepat bisa 2 tahun ya. Jadi ini panjang, sekali lagi dari awal diyakinkan dulu ya, harus yakin dulu bahwa ini bermanfaat. Ini sudah yakin saya masuk di sini mau belajar bermanfaat, dan hilangkan semua keraguan ya, sesegera mungkin hilangkan semua keraguan yang masih mengganjal gitu. Setelah yakin, silahkan dijalani dengan tadi ya, menyiapkan mental, saling bantu dan lain sebagainya, sehingga bisa menyelesaikan program yang diambil insya Allah. Nah, dan alhamdulillah kita juga mempunyai program baru di psikologi, dan ini sangat amat potensial ya dalam bidang konseling terutama, eh, insya Allah sangat bermanfaat bila kita terapkan umpamanya di sekolah, kemudian di masyarakat, kemudian di pesantren dan lain sebagainya. Itu sangat bermanfaat, dan Anda harap juga Azkarul. nanti yang apa dari studi Islam itu juga bisa mendorong gitu ya, apa melengkapi dari program psikologi ini, sehingga eh, bisa umpamanya dalam penelitian-penelitian yang S2 gitu ya, bisa diarahkan untuk meneliti hal-hal yang bermanfaat eh, dalam psikologi, sehingga kita bisa menguatkan psikologi di IOU bahasa ini insya Allah. Cukup sekian dari Ana. Ana kembalikan ke Al-Akh Abdul Aziz, silahkan. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas sambutannya dan beberapa tips ya dari Ustadz Adiwira selaku koordinator yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya eh, seperti yang sudah ada di pamflet ya, yang telah disebarkan. Yang pertama itu akan bersamai oleh Saudara Budi Antono. Beliau adalah karyawan dari KNPC, Kuwait National Petroleum Company sejak tahun 2019. Jadi beliau ini sekarang ada di Kuwait ya sebagai karyawan dan masih kuliah di IOU gitu ya. Sehingga eh, ini adalah hal yang mungkin bisa jadikan motivasi bagi mahasiswa IOU untuk belajar di IOU bagaimana cara memanajemen waktu berkaitan dengan antara perbedaan waktu yang ada di sana dan di Indonesia, kemudian juga memanajemen waktu antara kuliah dan bekerja. Ya, langsung saja kepada Saudara Budiantono yang akan insya Allah akan membahas mengenai yang pertama motivasi berkuliah, kemudian dua tips belajar efektif di tengah kesibukan bekerja dan menjadi diaspora, dan terakhir tips menulis esai dan riset paper. Nah, ini adalah satu tugas yang ada di IAIN nantinya. Nah, pada Budiantono, silakan tafadhol Mas Korong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara-saudaraku yang saya cintai, maba dari Spring ya 2024, mahasiswa baru maupun yang lama. Dalam kesempatan ini saya diamanai untuk memberikan suatu
pengetahuan baru yang berdasarkan dari pengalaman saya atau sharing dari pengalaman-pengalaman saya selama dari semester 1 dan semester 2 ini. Tapi tadi sudah diperkenalkan, nama saya Budi Antono dan saya tinggal di rantau di Kuwait. Dalam kesempatan ini sesuai dengan apa yang diagendakan, yang pertama motivasi kuliah. Saya pribadi, pertama motivasi kuliah karena saya mengambil IOU BAIS. BAIS ini adalah fokus kepada belajar tentang ilmu agama. Jadi tentu saja motivasi kita pertama yang paling penting adalah untuk mencari ridha Allah. Mencari ilmu syar'i untuk mendapatkan beberapa keutamaan. Keutamaan pasti saudara-saudara sudah mengetahui begitu banyak keutamaan-keutamaan kita untuk menuntut ilmu syar'i dalam agama Islam ya. Di antaranya diangkat derajat kita oleh Allah, yaitu Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Kemudian yang kedua, akan memudahkan jalan menuju ke surga. Dan juga sebagai yang ketiga, sarana kita. Jika ilmu itu bermanfaat, maka akan menjadi amal jariyah kita walaupun kita sudah tiada. Jadi ini harus dijadikan motivasi kuliah kita. Kenapa kita belajar ilmu syar'i atau ilmu yang diajarkan dalam IOU ini yang sangat bermanfaat, apalagi dari kurikulumnya diambil dari Universitas Madinah, Al-Azhar, juga dari Gambia ya. Jadi ini sangat menguntungkan dan bermanfaat sekali bagi kita. Dan dari motivasi kuliah yang lain, mungkin beberapa orang pasti memiliki tujuan yang berbeda. Kalau yang masih muda atau yang masih meniti karir, tentu saja untuk mendapatkan kemudahan dalam meniti karirnya, meningkatkan karir di masa depan, memudahkan untuk mencapai pekerjaan yang bagus, mendapatkan pekerjaan bagus, dan lain sebagainya. Ini dari dunia, dari motivasi dunia. Tapi yang lebih penting tadi adalah untuk menuntut ilmu. Bagaimana kita menyembah Allah, bagaimana kita mengenal Allah, dengan ilmu itu kita akan sampai. Karena beramal tanpa ilmu jelas tidak bermanfaat atau tidak diterima. Ini salah satu ya. Yang kemudian karena waktu terbatas, yang kedua kita masuk ke tips belajar efektif di tengah kesibukan. Mungkin dari kita masing-masing mempunyai kesibukan berbeda-beda. Seperti saya ini, karena pekerjaan saya itu di kilang, jadi saya pekerjaannya itu shift. Ada pagi, ada sore, ada malam. Kemudian off ini juga kita harus manfaatkan. Kemudian ada kawan-kawan yang mungkin pagi bekerja, berarti sore dan malamnya yang harus dimanfaatkan. Yang penting jangan sampai meninggalkan waktu yang sia-sia tanpa ada kita belajar. Itu prinsip kita. Yang kedua, apa yang kita pelajari ya, itu tidak bisa harus semuanya. Walaupun semua sudah tersedia di portal, tapi kita tidak bisa semuanya. Harus satu-satu. Dari mulai yang pertama misalnya modul, kita belajar modul ya. Kita belajar modul itu karena dosennya dari luar, ini pengalaman kita ya yang selama ini sudah saya alami. Karena video itu dari luar, dosen-dosen luar misalnya kan, itu dalam bahasa Inggris. Nah, bagaimana cara belajar efektif supaya kita bisa menyerap ilmu yang disampaikan oleh dosen? Di situ sudah disediakan transkrip. Transkrip itu sebenarnya adalah subtitle atau translate ya, translate dari apa yang disampaikan oleh dosen. Maka dari translate itu, transkrip modul atau transkrip video namanya. Dari situ kita pelajari. Mulai dari modul 1, umpamanya akidah kah atau fikih kah, betul-betul dari awal ya. Jadi dari modul itu, dari transkrip itu, usahakan kita buat untuk rangkuman ini ya. Rangkuman ini perlu sekali. Jadi rangkuman atau summary ini coba kita bikin, kita buat sesederhana mungkin. Misalnya jika Anda atau kita mempunyai waktu luang, kita bisa pakai coret-coretan, kita bikin summary. Mana yang penting menurut kita, mana yang
harus kita catat ya, itu kita masukkan. Tapi kalau tidak punya waktu atau sangat sempit waktunya, maka dari modul transkrip ini bisa kita highlight ya, kita garis bawahi. Kalau di laptop itu mudah sekali. Yang penting itu di highlight sampai selesai ya, karena itu ada dari 12 halaman sampai 20 kadang. Pilih yang penting-penting, poin-poin yang betul-betul penting ya, karena kadang dosen itu penyampaiannya melebar, kemudian ke fokus lagi ke tema. Jadi pilih yang betul-betul penting, digarisbawahi, di highlight ya, diwarnai kalau di laptop itu. Setelah selesai baru kita baca lagi berulang-ulang 5 kali, 6 kali bisa, 5 kali bisa, sampai betul-betul kita paham secara keseluruhan isinya itu seperti itu, kita paham kayak gitu. Nah, setelah itu baru kita sudah yakin, baru kita masuk ke kuis, mengerjakan kuis. Dan itu harus hati-hati ya, mengerjakan kuis kadang-kadang pertanyaannya itu apa namanya ya, tidak spesifik. Jadi kita harus perlu teliti memahami pertanyaan itu. Kemudian yang kedua, dari transkrip video itu, setelah kita bikin ringkasan, itu kita kumpulkan dalam satu folder ya, file-file itu dalam satu folder. Untuk apa? Itu nanti berguna ketika kita mau UTS, kita nggak mungkin untuk baca per modul lagi, itu sangat banyak. Jadi dari ringkasan-ringkasan itu, kita mau UTS atau UAS, itu sangat berguna untuk mereview kembali apa yang sudah kita pelajari. Dan satu lagi, untuk kuis, setiap modul ada kuis. Jadi usahakan kuis yang sudah kita kerjakan, itu juga tersimpan, ya, di save. Dari HP ataupun dari laptop itu bisa kita save. Caranya gimana? Kalau dari laptop gampang, bisa Ctrl P kayak ngeprint itu, tapi kita save sebagai PDF. Dari situ nanti kita bisa belajar lagi, karena kebanyakan soal-soal dari UTS itu ngambil dari kuis ya. Akan muncul dari kuis, itu banyak itu. Mungkin ABCD-nya aja yang dibolak-balik, tapi pertanyaannya sama. Ini pengalaman kami ya, pengalaman saya, terutama yang sudah di semester 1 dan semester 2 ini. Ya, alhamdulillah semuanya lulus, tidak ada yang mengulang, dan nilainya juga alhamdulillah baik ya, mayoritas di 80 ya, karena di situ tadi, kuncinya di situ tadi, belajarnya ya. Kecuali dari modul bahasa Inggris yang ada bahasa Inggrisnya, pasti akan kesulitan, karena ini adalah bukan bahasa kita. Jadi bagaimana caranya untuk belajar? Caranya untuk belajar kalau bahasa Inggris sama seperti tadi, tapi fokus kita adalah menyimak video plus subtitle yang di bawahnya. Ketika dosen itu mengatakan dalam bahasa Inggris, kita cocokkan subtitlenya. Oh, ini subtitlenya. Ini transkripnya, apa namanya, translate-nya, terjemahannya. Kemudian fokus kita yang kedua adalah di materi yang disampaikan. Materi yang dipresentasikan dosen itu, kita catat. Jadi gampang, misalnya kita mau catat ya tinggal di pause aja videonya, kemudian kita catat yang penting. Misalnya dalam reading itu ada scamming, ada scanning, itu apa itu fungsinya, apa definisinya. Itu kita catat. Karena dalam bahasa Inggris kita memiliki apa? English proficiency ya, ada 4, reading, speaking, writing, dan listening. Jadi yang di sini kita pakai cuman reading, kemudian listening dari dosen, tapi itu tidak sebanyak yang kita seperti reading ya. Reading itu porsinya besar. Jadi itu satu ya, harus dibikin coret-coretan yang simple dalam bahasa Inggris, kemudian diulang-ulang. Dan harus aktif untuk live session dari dosen di Indonesia, bahasa Inggris, harus aktif karena penyampaiannya bisa dalam bahasa Inggris, dan kita juga bisa interaktif, bisa tanya langsung kalau tidak paham gitu ya. Ya, itu dari cara belajar ya, cara belajar efektif, kemudian manfaatkan waktu sebaik mungkin, jangan sampai terlewat. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu bagaimana caranya untuk membuat esai ya, membuat esai. Jadi esai ini adalah tugas. Ini biasanya di semester ganjil atau semester
1 ya, sebelum UTS, tugas ini IC. Membuat IC maksimum minimum 1.200 kata. Bagaimana caranya? Yang saya pelajari dan saya terapkan adalah dari 2 pilihan, biasanya ada 2 topik, kita pilih topik yang paling kita pahami, topik yang paling kita kuasai, atau paling tidak topik yang mudah bagi kita. Setelah kita pilih topiknya, baru kita bikin kerangka. Kerangka ini sedikit saja karena tidak akan banyak ya, 1.200 itu kecil. Tidak banyak sebenarnya 1.200 kata itu. Dari mulai pembukaan atau pendahuluan, kemudian isi atau pembahasan, kemudian kesimpulan di terakhir ya. Jadi dari pembahasan itu nanti akan kita akan kakaknya nggak butuh itu. pembahasan itu kita perbanyak. Kemudian dari pembukaan itu hanya berisi tentang kesimpulan umum atau yang kita ceritakan dalam tulisan kita itu apa. Jadi itu adalah general, apa yang kita kesimpulan umum yang akan kita sampaikan dalam tulisan itu kita singgung dalam pendahuluan. Kemudian pembahasan isi itu kita perbanyak literatur, yaitu referensi ya, referensi yang bisa kita ambil dari berbagai macam sumber. Dari buku-buku kitab kalau saudara-saudara punya, tapi bisa juga dari internet. Loh, internet kan banyak sumbernya. Jadi seperti apa? Ya, jangan asal comot juga ya. Dari internet banyak sekali kita ambil, bisa dari situs-situs yang terpercaya, yang pemahaman sunnah misalnya, yang temanya berhubungan dengan topik yang kita akan tulis. Misalnya dari Al-Manhaj, atau konsultasi syariah, atau Muslim or ID, atau dari kajian.net, rumaiso.com, dan lain sebagainya. Kemudian dari ustadz-ustadz, bisa dari Ustadz Firanda umpamanya kan, atau Ustadz siapa, Abdul Tuasikal umpamanya, dan lain sebagainya, seperti Ustadz Jawad ya. Kemudian setelah dari website kitab, gimana kita mencari kitab dalam internet, itu bisa ada beberapa cara. Pertama dari misalkan kita berlangganan kayak akademia itu kita bisa memilih kitab apa yang harus kita ambil. Misalnya judulnya kita ambil yang sesuai dengan tema dari esai kita. Ketik aja di situ, kemudian ambil kitabnya, download PDF-nya, seperti itu. Dari majalah As-Sunnah juga bisa kita ambil yang sesuai dengan tema yang kita akan kerjakan, ambil, dan seperti itu ya, seterusnya. Yang kedua, jangan lupa bahwa teknik penulisan juga harus sesuai dengan yang ditentukan oleh IOU, yaitu dari apa style. Itu nanti bisa dipelajari, ada dalam portal juga. Gimana cara memasukkan referensinya, judulnya, ya kan, tahunnya, dan sebagainya. Ada semuanya. Yang terakhir sekali yaitu bagaimana kita bisa supaya bersemangat dalam kuliah ini. Tadi sudah kita sampaikan dari motivasi ini berhubungan sekali dengan hal-hal yang bisa menyebabkan kita bersemangat, yaitu untuk mencari ridha Allah ya. Kemudian yang kedua, ini juga pengalaman pribadi saya dari awal 0 sampai saya mendapatkan pekerjaan di Timur Tengah itu juga karena doa, tawakal, doa, kemudian kerja keras ya, tekun. Satu lagi adalah ridho dari orang tua, terutama ibu. Jadi saudara-saudara, sebelum melakukan sesuatu yang baik ya, minta restu sama ibu ya, sama orang tua, kemudian dibarengi dengan usaha yang keras, tekun, minimal continue lah, istiqomah. Jadi jangan putus-putus, setiap hari manfaatkan betul. Walaupun hanya 15 menit, 20 menit untuk baca. Kemudian doa ini harus terus-menerus kita lakukan. Insya Allah nanti hasilnya manis. Hasilnya akan kita rasakan dengan berprasangka baik kepada Allah, dan insya Allah akan berhasil.
Mungkin itu yang saya bisa sampaikan di kesempatan ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Budi Antono atas motivasinya dan tips belajar efektif dan lain sebagainya. Semoga dengan penyampaian beliau bisa menambah sedikit semangat kita ya untuk belajar di IOU ya. Kemudian selanjutnya kepada Nurliza Ikhwan ya. Ya, seperti yang ada di seperti yang ada di ini ya, apa namanya, pamflet, itu adalah salah satu pernah menjadi pengisi di salah satu masjid di Singapura, yang mana menjadi pengisi di Singapura itu ya tidak mudah gitu ya. Banyak regulasi yang harus ditempuh. Kemudian beliau juga mengajar kelas agama dan pembimbing Al-Quran ya, baik offline maupun online di apa namanya, khusus untuk muslimah gitu ya. Ya, kepada Nurliza Ihsan, Abdul Maskorosan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baik, pertama jazakumullahu khairan kepada para panitia yang memberi kesempatan kami di sini untuk men-sharing. Ini sekadar sharing session ya. Nah, mungkin sesuai atau tidak, ini sekadar sharing aja. Jadi alhamdulillah, pertama Ana secara pribadi bersyukur dipertemukan dengan IOU. IOU. Dan ini ada satu nikmat. Ya. Ini ada satu nikmat yang besar sekali, yaitu talibul ilmi. Dan kesempatan ini Ana ambil tanpa berfikir panjang lagi, di samping kuasa-kuasa yang kita akan tempuhi kelak. Jadi siapapun kita, dimanapun kita berada, usia kita dan sebagainya, status kita pun, kita berpeluang untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Dan di sini kita khususkan kepada kuliah di IOU. Jadi bila kita kata talibul ilmu itu, pertama sekali kita perhatikan dulu niat dalam menuntut ilmu. Itu sangat penting sekali. Innamal a'malu binniyat. Di setiap permulaan amalan tu harus disertakan dengan niat. Dan niat sangat penting dalam kita menuntut ilmu. Seperti kata Burianto pertama tadi, dan seperti kata Ustaz Adi juga, pertama kita menuntut ilmu dalam rangka meraih redha Allah SWT. Dan menuntut ilmu ini adalah satu ibadah yang agung, yang mulia. Pastikan kita sedang beribadah saat ini. Bukan kita tuntut ilmu suka-suka kerana kawan, kerana mengejar ijazah. Tidak, lebih daripada itu. Tuntut ilmu adalah sebuah ibadah yang agung. Dan ilmu adalah kunci kebaikan. Dan perhatikan, semoga kita dapat menjaga, memelihara niat kita daripada awal kuliah hingga akhir. Dan itu kalau dapat menjaga, Masya Allah, apa saja tantangan, cabaran, rintangan tu, kita insya-Allah dapat atasi. Kerana kembali kepada niat kita. Dan bila kita ibadah, ia mendapat ganjaran dan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian perhatikan juga, bila kita menuntut ilmu, tujuannya juga untuk apa? Selain redha Allah, kita juga untuk mengangkat kebodohan, kejahilan dari diri kita. Walaupun kita pernah bersekolah, belajar sebelum ini di SD, SMA, SMP dan sebagainya, tetapi kenapa kita ingin menyambung kuliah? Nah, itu perhatikan niat kita. Kenapa kita ingin menyambung kuliah? Di situ ada pengorbanan, masa, tenaga, biaya. Jadi jangan sia-siakan sesuatu yang kita sudah mulai itu, dibiarkan begitu saja tanpa kita menjaga ataupun kita tanpa memperhatikan nilai ilmu tersebut. Dan kita sekarang ini sedang komitmen dengan ilmu. Perhatikan teman-teman sekalian, maksud dia anak sendiri.
Kita sedang komitmen. Jadi bila kita siap untuk kuliah, kita siap juga untuk komitmen dengan ilmu. Bermana konsekuensi dari kita kuliah ini, kuliah yang bersistem ini bukan kuliah kita masuk Zoom, keluar Zoom, ya, suka datang, tak suka tidak datang. Ini bersistem dan berlabel. Dan ujung-ujungnya akan mendapat sekeping ijazah. Itu akan, walaupun bukan keutamaan kita mengejar ijazah, tapi mungkin kebutuhan juga saat ini. Jadi di situ bila kata kuliah bersistem, akan ada ujian, akan ada tugasan, akan ada pembacaan, banyak beban-beban belajar di situ. Ada nilai pengorbanan di situ. Pastikan harus kita siap mental dan fizikal kita. Seperti mana kata Ustaz Adi tadi. Ya, itu. Pertama, bila kita nak menyambung kuliah, nak meneruskan kuliah, harus siap mental, fizikal, pengorbanan masa, tenaga dan biaya. Baik. Tadi kemudian seterusnya tentang tips belajar. Nah, tips belajar. Kita semua ini sedang dalam proses belajar. Dalam proses belajar. Jadi bagaimana untuk memanfaatkan waktu belajar di tengah kesibukan kita. Semua kita punya alasan sibuk. Sibuknya bagaimana? Apakah sibuknya bermanfaat atau tidak? Dan harus tanya kepada diri kita sendiri. Jadi ini Ana mewakili ummahat muslimat, baik yang sudah bernikah ataupun belum. Kesibukan kita sebagai anak, terhadap orang tua, sebagai isteri kepada suami, kepada ibu, kepada anak-anak. Kesibukan kita luar biasa. Tapi punya semangat yang kuat dan tinggi itu sangat mendorong kita. Jadi bagi teman-teman yang belum bernikah dan kepada akhwat yang sudah bersuami, pertama minta izinlah kepada wali atau suami. Kenapa harus minta izin? Supaya nanti kita mendapat dukungan dan sokongan mereka, termasuk doa-doa mereka. Sangat penting anak-anak mendapat doa dan restu orang tua. Dan juga kuliah kita ni bukan 1-2 bulan, tapi mengambil masa yang panjang, 4 atau 5 tahun. Dan kita tidak mahu nanti dalam perjalanannya tidak timbul tidak sefahaman antara suami isteri atau anak dengan orang tua. Karena nanti masa seseorang itu akan banyak dihabiskan di depan laptop, di depan handphone. Nah, itu perlu pemahaman dari pihak keluarga, termasuk suami, anak-anak dan kedua orang tua. Ini sangat penting. Dan kita tidak mahu kerana kelalaian kita ataupun kita tidak ambil berat dalam usaha ini, nanti di pertengahan jalan tidak timbul seperti salah faham antara suami isteri kerana terlalu banyak masanya kepada hal-hal yang mungkin kita kata tidak bersama keluarga ataupun sedikit waktunya bersama anak-anak. Jadi perlunya kita minta izin wali atau suami supaya mereka tetap memberi sokongan, bahkan mereka juga memberi dukungan biaya, membayar yuran-yuran kita, membantu kita ketika kita nanti ujian tengah semester di rumah online, ujian akhir semester akan kita ke exam center. Ini itu. Jadi ini bagi Ana penting juga kerana terkait dengan ikatan kekeluargaan. Dan jangan lupa bila kita semakin berilmu, akhlak kita juga semakin baik, adab kita juga semakin baik. Itulah hasil ilmu. Kemudian untuk tips belajar efektif, ini juga kami belajar daripada pengalaman semester pertama, kedua gimana. Carilah waktu-waktu yang kita tidak tersibukkan dengan urusan rumah tangga atau kerja. Diatur jadualnya. Mungkin sebelah pagi selepas subuh. Mungkin siangnya ataupun mungkin malam, ataupun ada yang bangun sepertiga malam untuk belajar, ulang kaji, membuat tugasan, membuat kuis dan sebagainya. Tergantung bagaimana kita melihat kondisi kita. Jadi kita tidak samakan antara satu sama lain. Kesibukan kita pun berbeza, peranan kita pun berbeza. Jadi carilah waktu belajar, membuat tugasan
waktu yang sesuai dan cuba konsistenkan. Cuba konsistenkan seperti itu. Dan ini pengalaman Ana juga, pengalaman Ana sebelum Ana masuk IOU, Ana banyak join WhatsApp group. Jadi banyak WhatsApp group yang gratis Ana join. Bahasa Arab, tahsin, talaki join. Tetapi kita join je tapi kita tidak komitmen dengan grup yang kita join. Kita bisa join grup tapi kita enggak bisa masuk Zoom ketika kajian ataupun ketika kelas-kelas berlangsung. Itu dia. Ini juga akan menyita waktu kita. Kita banyak grup dan nanti masa kita menyita dengan membaca grup-grup, hantaran-hantaran di grup. Jadi setelah Ana ikuti kuliah di IOU, Ana minimaliskan segala grup-grup yang Ana tidak efektif lagi. Contohnya kita jadi sleeping member saja. Kita boleh join grup tapi kita tak committed dalam aktiviti grup tersebut. Jadi setelah Ana join IOU, Ana kurangkan, Ana undur diri dan Ana masukkan sebagian grup di archive, hanya fokus kepada grup-grup di IOU. Kerana di IOU nanti akan ada banyak grup-grup oleh modul ataupun asatiza masing-masing. Dan itu menambah lagi grup-grup kita. Jadi untuk tidak menyita banyak waktu, kerana waktu kita sangat berharga, waktu kita sedikit tapi berharga gitu, jadi kita harus prioritaskan yang mana satu yang kita harus kekalkan dalam grup. Itu je. Kemudian seterusnya membuat esei. Menulis esei ini juga kami pelajari di pengalaman. Untuk semester 1 Ana pernah tidak melakukan esei, tidak buat esei. Mumpung lulus lah waktu tu. Jadi dan seterusnya Ana juga tidak buat kuis juga. Kebetulan pun lulus alhamdulillah. Tapi semester 3 ni tidak mahu lakukan seperti itulah, ada buat perubahan kerana kita komitmen dengan ilmu. Jadi bagaimana Ana menulis menyiapkan esei pada semester kemarin, itu seperti mana kata Budi tadi, kita buat dulu kerangka dia. Kita buat kerangka dulu, kita buat secara garis besar. Kita punya modul, di sini Ana kata modul makna mata kuliah ya. Jadi kita punya 6 modul, 6-6-nya harus buat esei. Jadi buat esei. Jadi bagaimana nak buat? Jadi cari waktu yang sesuai dan waktu yang relax itu kita baca ke semua topik-topik pada esei tersebut. Bila esei itu dah terbuka, semua topik-topik, semua modul-modul semua akan ada eseinya. Jadi kita setiap modul tu kita baca topiknya dulu. Pertama fahami topik tersebut, fahami topik tersebut dan pilih tajuk-tajuk yang kita sudah faham pembahasannya dan ada idea tentangnya. Ada idea tentangnya. Ada 2 tajuk, pilih satu. Ke semua modul kita buat gitu. Kita adakan satu catatan esei kita. Kemudian kita cari, dah siapkan satu tajuk yang kita dah faham dan ada idea tentang pembahasannya. Kita cari buku-buku yang sesuai. Buku bisa e-book ataupun di website yang terpercaya. Dan alhamdulillah Ana seorang reseller buku. Jadi buku-buku di rumah pun ada maktabah ya, buku-buku sunnah. Jadi kita reseller buku. Itu sangat membantu. Bila lihat topik ini, ya sudah ada idea tentang tajuk-tajuk bukunya. Itu sangat membantu. Maka itu bila Ana membuat catatan begini, nampak buku-buku apa yang kita akan gunakan. Dan terus kita cari di website. Title-title atau tema-tema yang sesuai. Catat. Jangan tak catat. Kalau tidak catat, lupa akan buat lagi. Ini sangat penting lagi. Catat apa yang kita tajuknya, kita sudah pilih satu. Ideanya, buku-buku, websitenya. Kemudian, ini semua kita buat dalam waktu yang sama. Tidak hanya satu modul. Buat ke semua 6 modul dalam waktu yang bersamaan. Kenapa? Untuk kemudahan kita supaya kita tidak nanti kita siapkan satu modul selesai, kemudian modul lain itu makan masa ya, dan itu makan masa. Kadang ada jedanya panjang, dan itu juga nanti akan buat kita futur atau mudah-mudahan tidak futur lah, macam jedanya agak kepanjangan gitu. Jadi kita buat berbarengan bersamaan. Kemudian dan adakah masa siapkan secepat mungkin sebelum UTS yang pertama, kalau ataupun sebelum due date-nya kita siapkan.
dan ulang baca, dan saat kita sudah siapkan, pastikan esei kita tu menepati objektif tajuk tersebut. Ini sangat penting. Ini juga mendapat catatan daripada para dosen ni, bahawa setelah kita mukadimah permulaan, pendahuluan, pembahasan dan kesimpulan. Nah, setelah kita buat itu semua, pastikan esei kita tu menepati objektif tajuk yang kita pilih itu. Itu sangat penting. Kita tidak mahu kita buat esei penat lelah tapi terkeluar topiknya. Tidak ada terkait dengan topiknya. Kemudian manfaatnya kita buat berbarengan bersama topik ni. Kerana apa? Yang anda perhatikan, kita bisa gunakan satu buku yang sama untuk beberapa modul. Nah, itu membantu kita. Contohnya satu buku bahasa akidah, kita bisa gunakan untuk tafsir, hadis atau sirah. Jadi itu menjimatkan waktu. Jadi satu buku, saat kita browsing bab-bab atau bab dalam buku tersebut, ia terkait dengan topik-topik modul lain yang kita sudah pilih. Itu kita gunakan buku tersebut untuk modul-modul yang lain. Itu juga menjimatkan waktu. Ya, itu tentang menulis esei. Dan yang terakhir, kalau kentut itu ya, ada kuat nya ya. Ya, akhwat, mohon ditutup mic-nya. Jazakallah khair. Baik, terakhir, inilah kita nak semangat. Ana suka membawa satu wasiat Nabi SAW, iaitu hadis ni panjang, tapi Ana ambil yang intinya. Hadis dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iaitu ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jiz. Ihris, bersungguh-sungguhlah atas sesuatu yang memberi manfaat kepadamu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Ini siapa yang beri wasiat ni? Nabi SAW beri wasiat 3 perkara ni. Maka bersungguh-sungguh. Kita sekarang ni ingin kuliah dan ingin tamat kuliah, ingin punya ijazah. Jadi bersungguh-sungguh ke arah tersebut. Kemudian jangan lupa setiap aktiviti kita tu, kita mohon pertolongan Allah. Kita ni tidak berupaya dan tidak berkuasa, tidak mampu jika tidak mendapat pertolongan dan bimbingan Allah. Jangan bersandar kepada kebijaksanaan, jangan bersandar kepada kekuatan dan kecerdasan kita. Bersandarlah dengan memohon pertolongan Allah SWT. Dan jangan lupa mohon, banyakkan berdoa kepada Allah SWT, minta doa ahli keluarga, suami, anak-anak dan teman-teman. Kita butuh doa dari mereka ini. Demikian itu yang dapat Ana share, dan semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jika ada benarnya daripada Allah, lebih kurangnya Ana mohon maaf. Ana kembalikan kepada MC. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Nur Liza Ihsan. Beliau adalah mahasiswi BAIS ya, di Islamic Studies yang bachelor ya. Kemudian tadi sudah ini ya, dari segi ikhwan juga sudah menyampaikan, kemudian dari segi akhwat yang ada yang berumah tangga atau yang memang bekerja juga. Jadi komplit, dan ini di berbagai negara juga untuk menyampaikannya, dari Kuwait tadi ya, walaupun memang asli Indonesia, kemudian juga ada yang Singapura. Nah sekarang yang tinggal di Indonesia, yang saat ini tinggal di Indonesia, yaitu Ustadz Izzuddin Faris Junaidi. Beliau memiliki sertifikasi praktisi sekolah Islam ya. Kemudian beliau juga alumni Universitas Islam Madinah, dan terakhir beliau juga sebagai pengajar di Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 7 Kota Batu gitu ya. Pada Ustadz Izzuddin, tafadhal masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon konfirmasinya, apakah suara Anda terdengar? Nah, terdengar jelas, Ustaz. Kalau begitu, sebelum Anda mulai pada materi, izinkan Anda share screen. Nah, Ustaz. tafadhal. Oh ya. Nah, apakah terlihat ya, ikhwan?
Ya, silakan. Ustaz. Nah, نعم نعم. iya. Bismillah. Nah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Perkenalkan, nama saya Izzuddin Faris Junaidi, asli Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Saya alumni Universitas Islam Madinah Al Munawwarah, Saudi Arabia. Kemudian melanjutkan S2 di IOU, ya, MAIS, Majelis of Arts Islamic Studies. Kemudian saya juga pengajar di Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 7 Kota Batu. Habibati fillah, a'azani Allah wa ikum jami'an. Berbicara tentang motivasi menuntut ilmu dan motivasi menjadi penuntut ilmu sampai detik ini adalah sebenarnya ada 4 hal yang menjadikan saya termotivasi terus untuk menuntut ilmu. Yang pertama adalah itu seorang yang menuntut ilmu dan ahli ilmu itu selalu disebut-sebut namanya di kerajaan langit. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau menjelaskan fa inna salafa mujami'una ala anna al-alima la yastahiqu an yusamma rabbaniyan hatta ya'rifa al-haqqa wa ya'mala bihi wa yu'allimahu faman 'alima wa 'amila wa 'allama fadhaka yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Allahu akbar. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan sesungguhnya salaf berhak disebut sebagai orang yang rabbani sampai dia mengetahui kebenaran dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Faman 'alima wa 'amila wa 'amala, dan barang siapa yang berilmu kemudian mengamalkan apa yang dia ajarkan dan dia mengajarkan apa yang dia pelajari, fadzaka yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Dia disebut-sebut namanya di kerajaan langit. Ini adalah motivasi utama saya dalam rangka terus menuntut ilmu. Dan juga talabul ilmi itu minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari timangan, gendongan, sampai liang lahat. Jadi selama jiwa masih dikandung badan, kita harus terus menuntut ilmu. Mau bagaimanapun keadaan kita, kita harus terus menuntut ilmu. Karena itu adalah merupakan kewajiban. Dan yang kedua adalah seorang yang berilmu dan mengamalkannya dan mengajarkannya seperti tanah yang thayyib, seperti tanah yang subur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilm, kamathalil ghaithil kathir, asaba ardan, fakanat minha ta'ifatun tayyibah, qabilatil ma', faanbatatil kala' wal 'ushbul kathir." Yang artinya, permisalan Allah Subhanahu wa taala mengutusku dengan petunjuk seperti hujan yang banyak yang turun ke bumi. Kemudian ada tanah yang thayyibah, yang subur, yang menerima air, kemudian menumbuhkan rerumputan dan semak-semak yang banyak. Ini sangat berfaedah, ahibati fillah, di mana rerumputan itu berfaedah untuk tanah itu sendiri, maksudnya berfaedah untuk seseorang yang berilmu, dan dia juga berfaedah untuk orang lain. Ini yang merupakan motivasi kita untuk terus menuntut ilmu. Kita menjadi orang yang paling bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain. Dan kita mengetahui bahwasanya seseorang yang mengajarkan kebaikan pahalanya seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Lidali 'alal khairi kafa'ilihi. Seseorang yang mengajarkan kebaikan seperti seseorang yang melakukan kebaikan tersebut, yaitu dilakukan oleh murid-muridnya, dilakukan oleh audiens yang mendengar ilmu yang kita ajarkan. Kemudian yang ketiga adalah sholawat Allah Subhanahu wa taala dan malaikat serta penduduk langit dan bumi kepada pengajar kebaikan. Naam. Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardin hatta namla fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya dan penduduk langit dan penduduk bumi, hatta namla fi juhriha,
sampai-sampai seekor semut di sarangnya. Bahkan al-hut, seekor ikan, la yusalluna ala muallimin nasil khair. Mereka bersalawat kepada para pengajar kebaikan. Bagaimana kita sebagai penuntut ilmu mendapatkan salawat? Ya tentunya dengan terus belajar dan terus mengajarkan ilmu yang kita dapatkan. Bagaimana kita bisa menjadi seorang yang alim kalau tidak dengan menuntut ilmu? Maka hendaknya kita terus ya semangat dalam rangka menuntut ilmu, karena ini keutamaan-keutamaan yang sangat-sangat besar yang perlu kita tahu. Nah, kemudian yang keempat adalah doa kebahagiaan dan rahmat Nabi kepada yang mendengar sabdanya dan mendakwakannya. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadharallahu imra'an sami'a maqalati faballaghaha farubba hamil fiqhin ghair faqih wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membahagiakan seseorang yang mendengar hadis-hadisku kemudian dia menyampaikannya. Bisa saja seseorang yang menyampaikan permasalahan fikih, dia sendiri tidak faqih dalam permasalahan tersebut, dan bisa saja seorang yang menyampaikan fikih kepada orang yang lebih afqah, lebih faham terhadap hal tersebut. Kemudian, haibati fillah, a'azani Allah wa yakum jami'an, manajemen waktu. Berkata seseorang kepada Abdullah ibn al-Mubarak, ya Aba Abdurrahman, fi ayyi syai'in aj'alu fadla yaumi fi ta'allumil Qur'an aw fi talabil ilmi? فقال هل تقرأ من القرآن ما تقيم به صلاتك؟ قال نعم. قال فجعله في طلب العلم الذي يعرف به القرآن. Seorang laki-laki bertanya kepada Abdullah ibn al-Mubarak, wahai Abu Abdurrahman, dengan apa aku memanfaatkan hariku? Dalam membaca Al-Quran, dengan membaca Al-Quran, atau dengan mencari ilmu? Beliau bertanya kembali, apakah kamu membaca Al-Quran yang dengannya kamu bisa menegakkan salat? Abdullah ibn seseorang yang bertanya itu menjawab iya. Kemudian Abdullah ibn Mubarak menjelaskan, berkata, kalau begitu jadilah seorang penuntut ilmu yang dengannya kamu bisa memahami Al-Quran. Jadi tentunya kita harus manage waktu kita untuk terus menuntut ilmu, untuk terus belajar. Di waktu-waktu kosong, di waktu-waktu senggang, kita gunakan, manfaatkan waktu ini untuk terus menuntut ilmu, sehingga kita tidak menyibukkannya dengan perkara-perkara yang tidak manfaat. Nah, kemudian manajemen waktu, dan ini merupakan pengalaman kami saat menuntut ilmu di IOU, ada sekitar 4 hal tugas yang perlu antum lakukan. Yang pertama adalah modul dan tes modul, kemudian presentasi, kemudian jurnal dan riset paper, dan yang terakhir adalah murajaah dan UAS atau ujian akhir semester. Jika di BAIS ada ujian tengah semester. Nah, tapi di MAIS tidak ada, maka cukup ada UAS saja. Tapi sebagai pengganti ujian tengah semester ada jurnal atau membuat research paper. Jika di BAIS itu ada esainya. Nah, target wajib dan strategi. Ya, ini adalah target wajib. Jadi saya mewajibkan kepada diri saya pribadi untuk mewajibkan, dan ini merupakan strategi saya setiap harinya saat saya kuliah di IOU. Yang pertama adalah wajib membaca modul minimal 1, maksimal 3 per hari, serta mengerjakan tes modul. Mengapa demikian? Karena modul itu, hibatifillah, ya, modul itu antara 9 halaman sampai 22 halaman. Ya, bisa difahami ya. Modul itu antara 9 halaman sampai 22 halaman. Jika misalkan kita sehari saja tidak membaca modul, minimal 1, itu akan numpuk di hari selanjutnya. Jadi misalkan minimal halaman 9, kita nggak membaca modul selama sehari, besoklah dibaca. Jadi akan numpuk jadi 18 halaman.
Kalau misalkan 20 halaman kita tinggalkan, misalkan modul kelima kita nggak baca, akhirnya kita numpuk di hari selanjutnya menjadi berapa halaman? 40 halaman. Kita mengundur-undur terus. Itu namanya at-taswif. Saufa. Ya nanti akan saya baca, nanti akan saya baca. Maka wajibkan untuk diri kalian semua, fillah, untuk mewajibkannya baca 1 hari 1 modul. Minimal, maksimal 3. Kemudian waktu baca dan pengerjaan, ya. Membaca modul itu di waktu kosong jam pelajaran saat di kantor. Kalian bisa lihat, misalkan contoh ya, hari Ahad saya piket. Piket itu kalau di pesantren itu mengawasi santri yang terlambat, memberikan tugas-tugas kepada santri-santri dari ustadz-ustadz yang tidak masuk atau alpa, tapi sisanya kosong. Kalau misalkan kita sibuk baca modul, itu akan lebih manfaat. Ya, kita selesai baca modul, kemudian menyelesaikan tes modul, itu lebih manfaat. Ada ceritanya kalau malah kita sibuk Instagram, Facebook, TikTok, ya, kita nggak akan manfaat gitu. Tapi kalau kita sibukkan diri terus-menerus untuk baca modul, ada waktu kosong baca modul, ada waktu kosong baca modul, kita akan lebih manfaat. Kemudian membaca modul jam 8 malam sebelum persiapan mengajar. Tentunya bagi yang punya jabatan seorang guru, ya pekerjaan seorang guru, ya dia harus persiapan mengajar keesokan harinya. Dia harus ada waktu untuk keluarganya. Jadi misalkan pulang jam 3 sore, dari ba'da asar sampai jam 8, ya, itu adalah waktu untuk keluarga. Setelah baca modul, persiapan mengajar. Persiapan mengajar dulu, kemudian baca modul. Kemudian persiapan mengajar, selesai mengerjakan modul, kan tadi minimal 1, maksimal 3 ya. Ya, dilanjut persiapan mengajar. Jika persiapan mengajar ya masih belum selesai, artinya saya lelah atau ada pekerjaan, ya, selesaikan persiapan mengajar sholat subuh, tidur subuh. Ya, ini kebiasaan, ya, habis sholat subuh tidur lagi. Ya, tidak, manfaatkan waktu ba'da subuh untuk ngapain? Baca modul atau persiapan mengajar. Itu sangat-sangat manfaat sekali. Nah, sekarang pembahasan presentasi, ya, tugas setelah tes modul dan baca modul. Presentasi ini ya wajib untuk kalian semua, ya. Dan nanti akan dibuat kelompok minimal 5 orang atau 6 orang di dalam satu kelompok, ya. Strateginya adalah memilih kontrak lebih awal supaya memfokuskan diri untuk menyelesaikan modul dan menyelesaikan jurnal. Karena dalam satu mata kuliah itu antum mungkin akan disajikan 23 sampai 30 modul. Ya, makanya banyak sekali kan. Ya, strateginya bagaimana untuk mengurus presentasi ini? Buat kontrak belajar lebih awal. Supaya apa? Supaya bisa menyelesaikan modul lebih dulu, ya, waktu menyelesaikan modul lebih panjang, waktu menyelesaikan jurnal lebih panjang, kemudian waktu untuk bekerja lebih panjang, waktu dengan keluarga juga lebih panjang. Nah, sehingga antum tidak pusing membuat presentasi, dan presentasi ini insya Allah mudah karena kerja kelompok. Kemudian waktu pengerjaan menyesuaikan waktu kontrak belajar yang ditentukan. Ya, nanti akan diberikan jadwal oleh dosen. Nanti antum tinggal menyesuaikan waktu kontrak belajar yang sesuai dengan antum. Kemudian yang kedua, sepekan sebelum presentasi, ya antum harus selesai mengerjakan presentasi ini ya sepekan sebelum waktu presentasi. Kalau bisa, karena ya tentunya untuk menyusun PPT itu ya perlu waktu, ada peletakan di sini, ada peletakan di situ, ada buat mukadimah, ada buat latar belakang dan lain sebagainya, dan tentunya perlu waktu. Maka dari itu jauhi taswif, jauhi saufa, nanti saya kerjakan, katakan tidak pada taswif, segera laksanakan, segera lakukan. Jangan tidur pagi, jangan taswif, jangan males-malesan, ya, karena ini merupakan tanggung jawab antum.
Nah, kemudian persiapan materi, menyesuaikan judul yang telah ditentukan kelompok atau dosen pembimbing, memilih judul sesuai kemampuan, kesesuaian perpustakaan pribadi, dan kumpulan buku PDF yang ada di Mendeley. Nah, antum punya perpustakaan pribadi, antum bisa cek di internet, misalkan yang disampaikan oleh Al-Akh Budi tadi di web Rumaisho, muslim.id, kemudian konsultasi, kemudian apalagi Islam Web atau syabakah.aluka.net dan lain sebagainya. Itu sangat bermanfaat. Ya. Kemudian jurnal atau esai kalau di S1. Jurnal. Strategi jurnal atau memilih judul riset paper yang paling memungkinkan dan memudahkan untuk dicari referensinya di perpustakaan pribadi atau internet. Misalkan dosen nanti akan memberikan 2 judul ya. Misalkan perspektif orientalis terhadap Nabi Muhammad, perspektif orientalis terhadap sahabat. Nah, cari judul atau topik yang paling sesuai dengan referensi Anda dan perpustakaan pribadi Anda dan sesuai kapasitas ilmu yang dimiliki. Ya, terutama yang di MAIS ini ya, perlu antum ketahui bahwa jurnal ini nilainya juga besar. Maka dari itu tolong berikan porsi khusus dalam membuat jurnal ini. Kemudian menentukan rumusan masalah yang sesuai dengan judul yang dipilih. Yang ketiga, mengaktifkan aplikasi Mendeley yang akan memudahkan kita untuk menulis sumber pusaka dan body note. Ini sangat-sangat penting. Insya Allah nanti akan diadakan oleh IOU. Kalau di zaman angkatan kami, itu yang mengisi adalah Ustadz yang mengajar fikih, Ustadz Ganang, Prihatmoko Hafidhullah Ta'ala. Adapun nanti akan diselenggarakan oleh IOU sendiri, insya Allah untuk menjelaskan bagaimana mengaktifkan aplikasi Mendeley. Kemudian membaca sumber referensi jurnal yang ada di Google Cendekia. Ini bagus sekali. Antum nanti kalau ingin membuat esai, kalau ingin membuat jurnal, baca jurnal-jurnal di Google Cendekia untuk sumber referensi antum. Ya, untuk sumber referensi antum Google Cendekia atau Google Scholar. Ini sangat membantu antum. Download, kemudian dibaca, kemudian kira-kira nanti yang akan antum bahas yang cocok dengan judul yang telah ditentukan dosen itu apa, itu yang antum baca. Ya, supaya ada gambaran begitu. Ya. Kemudian waktu mengerjakan riset paper ini sesegera mungkin dan tidak taswif sekali lagi atau menunda-nunda sehingga mepet deadline atau waktu pengumpulan sehingga mengganggu aktivitas lainnya seperti penyelesaian modul. Kemudian kalau misalkan antum adalah seorang guru ya nanti akan mengganggu waktu pengerjaan administrasi pembelajaran, RPP, Prota, Promes, atau mungkin kalau yang bekerja di pabrik ya mengganggu shift antum, atau mungkin yang bekerja di bagaimanapun lah antum laksanakan segera menyelesaikan modul ini supaya tidak mengganggu aktivitas antum yang lain, karena antum ya perlu memberikan porsi khusus untuk kuliah antum, karena perlu diketahui bahwa menuntut ilmu itu sekali lagi apa tadi, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi wa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, dan juga menuntut ilmu itu memiliki keutamaan yang sangat-sangat mulia, sehingga kita perlu semangat memotivasi diri terus-menerus dan memperbaiki niat, mengasah niat terus-menerus untuk supaya kita ini semangat dalam rangka menuntut ilmu. Naam. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Izzuddin atas penjelasannya, Masya Allah lengkap ya. Tadi dijelaskan bahwasanya research paper ini penting ya untuk mahasiswa S2 terutama ya, karena porsinya itu separuh dari penilaiannya, sekitar 45% dari total penilaian. Jadi kalau misalnya tidak mengerjakan research paper ini, maka ya harus berusaha sekuat tenaga untuk mengejar ketertinggalan gitu. Tapi kalau misalkan
mengerjakan riset paper, insya Allah mudah untuk mencapai kelulusan di setiap mata kuliahnya gitu ya. Dan ini sangat penting ya bagi kita untuk menulis riset paper ini. Eh, Kalau di BAIS mungkin porsinya masih rendah ya, masih kecil gitu ya, bukan rendah. Karena ada UTS kurang lebih sekitar 15% kalau nggak salah ya. Nah, dari penjelasan ketiga pemateri pada malam hari ini, apakah ada pertanyaan yang akan disampaikan secara langsung oleh pembicara atau sudah cukup? Silakan resen aja langsung. Nah, silakan langsung dibuka mic-nya, Ahroni Tariana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini saat anak qadarullah kan terkait kendala, ada kendala ya. Kendalanya salah satunya untuk pembayaran tiap semesternya gitu. Nah, kalau di aturan kan bisanya cuma 2 kali ya, dua kali pembayaran dicicil itu. Nah, bagaimana kalau misalkan cicilnya 3 atau 4 kali lah, 4 kali pembayarannya gitu, apakah bisa itu Ustaz? Syukran Ustaz. Nah, ini terkait teknis ya untuk ini. Kalau itu mungkin secara umum ya. Kalau secara umum itu ada 2 kali pembayaran ya kalau cicilan ya. Yang pertama itu saat sebelum registrasi kuliah. Yang kedua terakhir itu sebelum UTS-nya. Adapun yang ditanyakan mungkin lebih jelasnya kalau ada apa namanya, ada toleransi lagi silakan hubungi nomor admin ya. Tapi kalau secara umum itu hanya ada 2 kali cicilan. Yang pertama di awal dan kedua sebelum UTS. Nanti di pilihan websitenya itu kan ada dua metode pembayaran, ada yang cicilan, ada yang lunas. Kalau yang cicilan itu separuh dari total pembayarannya. Seperti itu. Apakah ada yang berkaitan dengan ini apa namanya pembahasan pada malam hari ini untuk pertanyaannya? Silakan kalau misalkan masih ada. Bismillah Ustaz, Afwan Ana ingin bertanya tapi di luar materi, apakah boleh? Berkaitan sama apa ini? Soal jadwal UTS dan UAS. Jadwal ya, silakan coba. Kira-kira ini jadwal UTS atau UAS-nya ditentukan pihak kampus atau dari mahasiswanya sendiri? Ya, kalau jadwal nanti akan ada ini sih ya, kalau misalnya jadwal kegiatan itu akan ada di website ya. Ada halaman website nanti apa namanya akan ada jadwalnya secara ini, cuma untuk jadwal setiap mata kuliahnya itu bisa ini ya, bisa diatur sendiri. Ya mungkin menurut apa namanya pengalaman dari pembicara, mungkin salah satunya aja siapa yang mau memberikan pengalaman terkait dengan pengaturan jadwal UTS kan ada 6 gitu, ada 6 atau ada berapa gitu. Ada kalau misalkan yang 3 ada 3. Nah, bagaimana cara atur eh, apa namanya jadwal UTS agar bisa maksimal itu? Mungkin tafadhol kepada salah satu pembicara, ada yang mau menjawab? Ya, mohon izin untuk menjawab ya Ustadz. Nah, silakan. Ya, untuk UTS maupun UAS itu sudah ada jadwal di portal kita ya di AIU, di website. Misalnya 1 sampai 8 Januari umpamanya, seperti itu. Jadi di rentang waktu itu, itulah yang harus kita kerjakan, UTS atau UAS tadi. Kalau lebih dari situ sudah nggak bisa, atau ada denda, atau termasuk dari susulan gitu. Sementara untuk mata kuliahnya itu tergantung kita. Mau di tanggal 1 kita ngambil 2, umpamanya fikih, akidah, atau yang lain dulu boleh, silahkan. Tapi
tetap harus dikerjakan antara tanggal 1. Suaranya hilang ya. Ya, suaranya hilang, Ustaz. Ya, nah. Ya, dari tadi jawabannya apakah sudah dipahami untuk pertanyaannya? Insya Allah sudah, Ustaz. Nah, Jazakumullah khairan. ya, ya. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir ya sebelum diakhiri. Silahkan akunnya Good Listener ini siapa ini? Silahkan. Baik, apakah kedengaran, Ustaz? Nah, terdengar. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, untuk tadi kan dijelaskan terkait referensi ya, kalau seingat saya. Itu kan kita bisa cari di internet dan sebagainya. Untuk jurusan psikologi sendiri, lebih direkomendasikan di web-web mana gitu. Kalau tadi kan baru dicontohkannya mungkin untuk yang BAIS ya, kalau saya dengar gitu, seperti Muslim or ID dan sebagainya. Kalau untuk pelajaran psikologi itu apa ya? Maksudnya apa saja gitu yang bisa kita lihat di internet? Karena kan nggak boleh sembarangan untuk cari referensinya juga gitu, seperti itu, Ustaz. Terima kasih, itu saja. Ya, mungkin karena mahasiswa di sini BAIS ya rata-rata atau Islamic Studies. Jadi apa namanya untuk pertanyaan ini mungkin lebih relevan ketika ditanyakan kepada apa namanya dosen nanti ketika sudah mulai ya. Karena ini ya mungkin kalau misalkan apa namanya di sini lebih cenderung ke studi Islam ya atau Islamic Studies. Jadi nanti bisa ditanyakan misalnya yang lebih kompeten dalam bidang psikologi akan nanti akan diberikan beberapa referensi atau juga nanti di apa namanya di halaman mata kuliah juga akan ada referensinya masing-masing gitu atau juga buku-buku yang akan dipakai itu apa saja atau mungkin salah satu pembicara di sini apakah ada yang memahami terkait dengan Eh, hal. Ana izin sedikit aja, Ustaz. Nah, Oh, nah, silakan. mungkin bisa anti buka di internet itu Google Scholar atau Google Cendekia yang berhubung sama di situ insya Allah semua ada tipe jurnal. Semuanya ada di Google Cendekia, bentuk skripsi yang disubmit oleh eh, Sita 123, bentuknya mungkin jurnal yang ada abstrak di atasnya itu yang disubmit di Sinta 123. Insya Allah semua ada di Google, tinggal ini saja sih, baca baca Google Cendekia, Google Scholar, Google Scholar. Insya Allah semua ada di situ untuk pokoknya ya membaca. Nah, Nah, jazakumullah khairan ya. Mungkin masih punya pertanyaan tapi ini ya waktunya sudah cukup ya insya Allah. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan lebih lanjut mengenai dengan berhubungan dengan akademik, nanti bisa ditanyakan saat sudah mulai perkuliahan. Kalau tidak salah, kalau misalkan apa namanya untuk jadwal pertemuan langsung itu biasanya tiap tanggal 20 ya, tanggal 20 Maret kalau nggak salah itu nanti akan ada jadwalnya di situ mata kuliah ini di hari apa, di jam berapa dan sebagainya. Nanti akan ada ini. Jadi sekarang sampai sebelum itu mungkin bisa mempelajari terlebih dahulu modul-modulnya, dipelajari lebih lanjut. eh, jadi sebelum nanti ketika bertemu dengan apa namanya dengan dosen itu kita bisa menyiapkan beberapa pertanyaan yang memang kita belum paham gitu. Jadi bisa ditanyakan lebih detail di situ terkait dengan mata kuliahnya masing-masing. Nah, jazakumullah khairan kepada para pembicara yang berbagai negara ya. Ada yang dari Kuwait, ada yang dari
Singapura dan yang terakhir di Indonesia, karena ini adalah International Open University, jadi pembicaranya di berbagai negara ya. Nah, jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.